Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian terima kasih kepada ketua kelas. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah tentang wasiat dan ahli waris, yang mana dapat kita ketahui. Wasiat itu apa? Wasiat itu adalah secara berarti pesan atau perintah yang disampaikan seorang kepada orang lain, baik berupa ucapan atau perbuatan untuk dilaksanakan setelah ia meninggal. Adapun secara istilah menurut para ulama fikih, wasiat adalah pemberian hak atau harta dan seorang kepada orang lain yang berlaku pemberi wasiat wafat. Wasiat bisa berupa harta, pelunasan atau amanat tertentu. Yang adapun tentang macam-macam wasiat yaitu yang berdasarkan isi wasiat. Yang pertama wasiat wajibah. Apa yang maksud dengan wasiat wajibah? Ialah wasiat ini diwajibkan oleh negara atau lembaga fatwa. Misalnya untuk cucu dan anak yang meninggal lebih dahulu pewaris. Yang B wasiat sunnah. Wasiat yang dianjurkan misalnya untuk sedekah, wakaf atau membantu kaum miskin. Selanjutnya ada wasiat haram. Apa yang maksud dengan wasiat haram? Wasiat yang bertujuan maksiat atau merugikan ahli waris. D. Sedangkan wasiat mubah ialah wasiat dilakukan secara netral, tidak mengandung kebaikan maupun keburukan. Berdasarkan penerimanya wasiat kepada keluarga non ahli waris. Yang B. Wasiat kepada orang miskin atau lembaga sosial. Adapun tentang yang dimaksud dengan ahli waris ialah secara bahasa ahli waris berasal dari kata al-miras. Dalam bahasa Arabnya yang berarti perpindahan sesuatu dari suatu pihak ke pihak lain. Kata al-wirasa berarti warisan atau sesuatu yang diwariskan. Setelah istilah ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan warisan dari orang yang telah meninggal dunia berdasarkan tentuan syariat Islam. Yang dimaksud dengan adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim lirijali nazibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun walinnasi nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabuna mimma qala minhu au qasr nasubun mafruḍah. Ya itunya yang artinya bagi laki-laki dan hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian telah diterapkan. Yang selanjutnya ada ahli waris, yang mana ahli waris itu adapun penyebab dan penghalangnya mendapatkan warisan tersebut yaitu satu penyebab mendapatkan warisan. Sebab adanya warisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab sebenarnya tidak terpenuhi penyebab tersebut di antara pernikahan. Yang kedua pernikahan suami istri yang mewarisi karena mereka telah melakukan akad perkawinan secara sah. Dengan demikian suami dan ahli waris setiap istrinya juga bisa menjadi ahli waris. Yaitunya ahli waris, apa yang maksud dengan ahli waris tersebut? Yaitunya walah, memerdekakan hamba saya atau budak merupakan hubungan kewarisan akibat seorang memerdekakan hamba sah atau melalui tolong-menolong. Jadi jika sekarang timbul pertanyaan masih adakah hamba saya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya budakan merupakan salah satu keberhasilan min Islam. Ahli waris ialah adalah pembagian yaitu tentang menurut bahasa yang adalah bentuk jamak dari asab yang artinya menguatkan hubungan kerabat, yakni ahli waris mendapatkan harta warisan dengan bagian yang ditentukan, sedangkan ahli mendapatkan nefirsikan asabah yaitu setiap orang yang harta jika berdalah mendapatkan sisanya atau furdu mendapatkan bagian yang telah ditetapkan. Maka dapat kita lihat ahli waris itu adalah asabul. Adapun yang dimaksud ahli waris asabah sahbiyah. Yang apa yang dimaksud dengan asabah sahbiyah? Ada asabah sahbiyah adalah asabah yang terjadi karena telah memberikan budak. Nabi Muhammad SAW bersabda, hak kebutuhan itu milik memerdekakannya orang laki-laki atau perempuan yang merdekakan budak tidak boleh menjadi ahli waris kecuali apabila yang bekas budak itu tidak meninggalkan orang yang termasuk asabah nasabiyah dari Abdullah bin Syada dan putri Hamzah. Ia berkata, bekas budakku telah meninggal dunia, ia meninggalkan suatu putri. Maka Rasulullah SAW membagi harta peninggalan kepada kami dan putrinya, yaitu beliau mendapatkan separuh untukku dan separuh untuk dia.
Mungkin itulah materi kita pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan silakan membuat tugas yaitunya menggambar tentang ahli waris, penerima ahli waris dan perbedaan dan pengertiannya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada hasil manfaatnya. Bapak akhiri, Pak Sudai, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.